underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, kemarin ada dokter di Jogja yang hilang dan ternyata sekeluarga pindah ke Kalimantan bergabung dengan organisasi Gavatar dan sekarang sudah ditemukan kembali. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Gavatar itu adalah Gerakan Fajar Nusantara. Ya. Organisasi ini muncul kalau nggak salah 5 tahun yang lalu ya. Dan pada saat itu dia banyak merekrut sepertinya mantan pejabat ya. Dan sepertinya arahnya dari organisasi ini adalah tujuannya adalah sosial, membantu orang yang miskin, ya, juga membantu pemerintah di dalam hal-hal fasilitas sosial, fasilitas umum, misalnya bersih-bersih kali, bersih-bersih pantai, bersih-bersih sampah di lereng-lereng gunung, misalnya seperti itu, ya. Tapi belakangan ini sepertinya banyak diberitakan bahwa Gavatar ini adalah organisasi yang dikatakan sesat. Iya betul Om Bob, memang konon dikatakan berita Gavatar ini adalah ajaran sesat. Nah ini ajaran sesat yang seperti apa Om Bob? Sepertinya kalau kita dengar kabar itu bahwa bagi yang biasanya sholat, bilang boleh tidak sholat, ya. Yang biasanya kebaktian di gereja, boleh tidak usah melakukan kebaktian, ya. Yang biasanya puasa kalau bulan Ramadan, dikatakan tidak puasa nggak apa-apa. Dan dia menganggap bahwa mempunyai nabi sendiri ya, yang bukan nabi yang sekarang ini ada. Itu memang kalau dikatakan sesat ya itu yang ngomong kan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka ya. Yang tidak sepaham dengan aliran dia pasti akan mengatakan sesat ya. Tapi dari catatan-catatan selama ini sepertinya Gavatar ini tidak pernah diberitakan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Padahal negara kita ini kan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Oke? Nah, sekarang kalau dikatakan Gavatar ini apakah dia ada agamanya? Ya, kalau kita lihat itu dia ada. Karena dia menganggap ada nabi kan? Ya, kalau dia tidak percaya dengan nabi, nah itu bisa aja dikatakan itu ateis ya. Nah, kalau ateis kan di Indonesia kita ini tidak boleh hidup ya. Tidak boleh ada ya. Jadi sebetulnya kalau dia sepanjang dia masih menganut kepercayaan, itu sebetulnya kan adalah minoritas di dalam aliran kepercayaan. Ya. Dan sepanjang dia tidak melakukan kriminal, apakah dia membunuh, apakah dia merampok, apakah dia menghasut orang untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal, itu mestinya ya apa keberatannya. Oke, tapi ada usulan kalau Gavatar ini dibubarkan saja, itu bagaimana Om Bob? Saya kira kalau dibubarkan juga kurang tepat ya, karena dia juga akan muncul lagi kok. Dan sebetulnya salahnya apa dia kalau dibubarkan? Kalau orang diajarin tidak sholat, nah kalau orang itu agamanya kuat kan nggak mau kan? Ya enggak? Betul. Sedangkan untuk aliran kepercayaan lain yang seperti yang di Jawa Barat itu ya, terus ada kelompok-kelompok Syiah atau apa yang di Madura itu, apa itu juga harus dibubarkan? Kan nggak bisa kan? Jadi kalau memang yang lain, yang kelompok minoritas kepercayaan, aliran-aliran kepercayaan itu tidak dibubarkan, ya mestinya Gavatar juga tidak. Yang penting memang kita memperkuat ajaran agama kita terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, supaya jangan ikut-ikut sesuatu yang menurut kita tidak benar. Ya, tapi kalau itu dibubarkan, nanti negara akan mengurusin banyak sekali karena satu kelompok orang yang isinya cuma 50, terus dia bilang saya punya kepercayaan kayak gini, ya harus dibubarkan juga. Ya, kan bukan seperti itu ya. Namanya juga negara demokrasi, sepanjang dia tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal, itu mestinya ya dibiarkan saja. Kalau memang dia ajarannya tidak betul, dibiarin saja kan ya mati sendiri kan, ya kan? Nah sekarang mengenai dia berbondong-bondong pindah di Kalimantan, ya untuk memajukan Kalimantan, ya sepanjang dia tidak melanggar hukum, ya silahkan saja. Kan orang kebebasan di Indonesia kan ada ya. Saya kepingin hidup di Kalimantan, mau hidup di Surabaya, mau hidup di Jakarta, itu kan pilihan ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob.
Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om